Hola guys, bertemu lagi kita semula di video saya pada kali ini. Jadi kita akan membahas berkenaan soalan kaidah matematik 3 ataupun mathematical methods. Jadi ini adalah soalan tutorial di bawah topik Fourier series ataupun seri Fourier. Oke. Jadi saya akan coba membuat video ini sesingkat mungkin dan menjawab 3 soalan sekurang-kurangnya. Oke, kita start dengan soalan pertama yaitu determine the half range sine series, okay, of f of x equals to x and range dia adalah ini. Oke. Kalau kita diberi range 0 ke pi dan kita tidak diberi nilai period, so apa yang kita boleh buat, kita boleh expand atau bukan expand, extend. Jadi kita harus extend period ini menjadi x. Oke. Dari negatif pi kepada positif pi. Oke. So sekarang dia punya period dia adalah t, period t sama dengan 2L sama dengan negatif pi ke pi adalah 2 pi lah. Jadi L dia sama dengan pi. Oke. Kita try jawab. Jadi untuk half range sine series E0 sama dengan 0, EN sama dengan 0, sebab tiada sebutan cosine wujud, oke, dalam half range sine series. Oke. Yang hanya wujud hanyalah berkali Bn. Jadi formula dia adalah 2 per L integration dari 0 ke L fx sin n pi x per L dx. Oke, kita masukkan nilai L dia dan f of x dia. Jadi L dia kita tahu pi. Oke. Pi kan? L dia di sini pi. Nilai fx dia adalah 2x. Oke, jadi 2 tuh saya letak di luar, so jadi x di dalam, so darab dengan 2 di luar. So jadi 4 lah. Macam tuh. So x, oke, L dia adalah pi, so pi bagi pi di sini adalah 1, so tinggal nx. Macam tuh. Oke, so kita perlu integrate x sin nx dx. So kita perlu pakai integration by part. So saya pakai tabular method. Oke. So di sini bagian derivatives d per dx, sini bagian integration. Untuk derivatif saya mau letak x. Untuk integration saya mau letak sin nx. Oke. So derivatif untuk x adalah 1, 0, stop. Untuk sin nx adalah negatif cosine nx bagi n, negatif sin nx bagi n square. Oke, baru kita darab silang macam ini. So ini plus minus plus, dia punya simbol. Plus x darab dengan negatif cosine bla bla bla, kita dapat negatif x cosine nx tambah sin n bagi n, bagi n tambah sin nx bagi n kuasa 2. So limit dia dari 0 ke pi. Macam tuh. Jangan lupa
pemalar dia adalah 4 per pi. Oke. So, kalau Anda perhatikan, sin nx ini akan menjadi kosong walaupun kita masukkan kedua limit di sini. So, limit dia pi dan kosong. Kita masukkan, dia akan tetap kosong lah untuk kedua limit tuh. Oke. So, yang tinggal adalah x cosine nx. Jadi, kalau kita masukkan kosong ke sini, so dia akan jadi kosong. So, dia hanya bernilai apabila kita masukkan pi. Oke, so kita try masukkan pi. So, 4 per pi. Oke, constant dia. So, negatif x atau negatif pi. Kita gantikan x sebagai pi. Cosine n pi. Sorry. Betul lah. Cosine n pi per n. So, pi dengan pi hapus. So, kita tahu cosine nx itu kita boleh wakilkan sebagai, oke, kita boleh wakilkan nanti sebagai, so ini negatif 4 per n, saya letak di depan. Cosine n pi itu kita boleh wakilkan sebagai negatif 1 kuasa n. Oke, negatif 1 kuasa n. Contoh. Oke, dimana n adalah integer positif. Okay. Jadi kita dapat jawaban kita sebagai fx sama dengan 2x sama dengan sigma n sama dengan 1 ke infinity. Bn dia adalah negatif 4n, 4 per n, negatif 1 kuasa n, sin n pi x over l. L dia pi, so nx. Contoh. Jadi kalau kita mau masukkan nilai n sama dengan 1 sampai 3, kita dapat, oke, negatif 4 saya letak di depan. Oke. Jadi masukkan n sama dengan 1. Oke. Negatif 1. Oke, mungkin saya letakkan negatif sign dia ke dalam. So, negatif dapat negatif dapat positif lah. So, tinggal sin nx. Sorry. Sin x, oke. Sin x. Sebab n dia sama dengan 1 lah. Oke, masukkan n sama dengan 2. Negatif 1 kuasa 2, 1. Saudara negatif. Dapat negatif sin 2x per 2. Sin 2x per 2. Dan seterusnya akan jadi positif lah. Sin 3x per 3. Oke, tolak sin 4x per 4 dan seterusnya. Oke, semacam itu. Kita dapat jawaban kita. Alright. Untuk soalan kedua kita lihat. Oke, so sekarang ini adalah sin juga. Oke. So range dia adalah dari 0 ke 1. Sama juga kita extend dia punya range given. So kita tahu ini dari negatif 1 ke 1. So kita tahu L kita sama dengan 1 lah. L kita sama dengan 1 sebab T kita sama dengan 2. So T adalah 2L. So 2L sama dengan 2. So L sama dengan 1 lah. 3x tolak 2. Oke, kita try. Kita cari koefisien Bn. Bn sama dengan 2 per L. L kita 1. Integration dari 0 ke L. L kita 1. Oke, fx kita 3x tolak 2. Betul? 3x tolak 2, betul. Oke. 3x tolak 2 sin n pi x
bagi L kita 1, so jadi N pi X. Macam tuh. Dx jangan lupa. Oke, so kita buat pengambilan bahagian demi bahagian ataupun integration by part. Oke. So ini d per dx kita punya derivatives. So derivatives kita saya mau simpan 3x tolak 2, 3x tolak 2 sin n pi x. So ini 3 kosong, betul. Integration bagi sin adalah negatif cos n pi x bagi n pi. Oke. Kita integrate sekali lagi, dapat negatif sin n pi x bagi n kuasa 2 pi kuasa 2, macam tuh. Oke, so simbol sin dia adalah positif, negatif, positif. Baru kita darab tepi. Oke, darab tepi side by side, macam tuh. Oke, so kita dapat 3x tolak 2, 3x tolak 2 cosine n pi x bagi n pi, betul. Oke, kita cek betul atau tidak. Oke, ada negatif dekat depan, negatif. Oke, negatif dalam negatif, so positif 3. Sin n pi x, oke, bagi n kuasa 2 pi kuasa 2. So limit dia dari 0 ke 1. Oke, constant dia adalah 2. Oke, untuk kita masukkan. Kalau kita lihat sin ini, kalau kita masukkan 1 dapat sin n pi which is 0. So sin nx pi masukkan 0 dapat sin 0 which is 0. So ini terhapuslah, akan sama dengan 0. Kita fokuskan di cosine term kita. So 2 negatif 3 x waktu masukkan 1 dapat 3 tolak 2 which is negatif, which is 1, so negatif 1 cosine n pi bagi n pi. Oke, masukkan 0, so 3, so 0 tolak 2 negatif 2, so tolak 2 cosine 0 which is 1 bagi n pi. Oke, macam tuh. Oke, masukkan 0, oke, betul lah, negatif. Oke, baru kita permudahkanlah sekali lagi. Kalau kita dapat permudahkan, kita coba permudahkan. So negatif cosine n pi tolak 2 per n pi, macam gitu. So kita tahu cosine n pi ini kita boleh wakilkan sebagai negatif 1 kuasa n. Oke, so negatif 1 kuasa n tolak 2 per n pi.
Oke. Jadi gimana kita boleh buat jam ini? Gimana kita mau buat? Oke, mungkin kita nyatakan terus lah. Fx sama dengan 3x tolak 2 sama dengan, oke, masukkan n sama dengan 1 ke sini. 2 1 tolak negatif 1 tolak 2 negatif 3 negatif 6. So, kita letakkan negatif 2 di luar lah, negatif 2. So yang di dalam sini adalah 3 lah, basically 3 kan, 3. Jangan lupa kita perlu darab dengan sin n pi x, n kita 1, so pi x. Pi x, oke. Masukkan 1 betul kak? Masukkan 1, negatif 1 tolak 2, negatif 3. Oke, betul. Masukkan 2, so negatif 1 kuasa 2, 1 tolak 2, negatif 1, so negatif 1, negatif 2, so kita negatif 2 sudah saya keluarkan, so ini jadi positif sin n pi saya lupa, so n kita 1, so pi jam tuh sin 2x per 2 pi. Oke. And then tambah, sambung di bawah, tambah 3, sebab kalau kita masukkan n sama dengan 3, negatif 1 tolak 2 lagi, so negatif 1 tolak 2 berapa? Negatif 3. Oke, so negatif kita letak luar, so dari ini negatif kita letak luar, negatif dia sama 2, so di dalam dia tinggal 3 lah, sin 3 pi x per 3 pi. Oke, tambah dot dot dot. Alright, macam tu. So ya, oke, perlu kita jawab soalan yang terakhir. Oke, mungkin kita perlu jawab lah. So ini untuk cosine term, so range-nya sama juga macam tadi, cuma kita ubah dia punya formula dia. So sekarang ini kita perlu cari en dengan e0. Oke, so, kita cari e0 lah, so dia paling mudah. Oke, kita cari e0, e kosong 2 per L, oke, integration 0 ke L fx dx. Oke, jadi kita perlu fx kita 2 per L kita 1 lah, 0 ke 1, fx kita adalah 2x tolak 1 dx. So ini senang, x kuasa 2 per 2 tolak x. Oke, saya 0 ke 1, saya masukkan 1 dahulu, so 1 tolak 1 sama dengan 0 lah, masukkan 0 pun tetap 0, jadi a0 dia 0, and en dia adalah 2 per L kita 1, integration 0 ke 1, fx kita 2x tolak 1, bukan?
cosine n pi x dx. L kita ingat 1a. So ini kita pakai integration by part 2x log 1 sebagai kita punya derivatif. So derivatif integration. So 2x log 1 cosine n pi x. So ini 2, ini kosong, sin n pi x per n pi negatif cosine n pi x per n kuasa 2 pi kuasa 2. Darab silang. Sebelum ingat sin dia plus minus plus. Darab silang. So 2x tolak 1 2x tolak 1 kalikan dengan sin n pi x sin n pi x over n pi tambah bukan? Tambah 2 cosine n pi x bagi n kuasa 2 pi kuasa 2. Masukkan dari 0 ke 1. Oke. 2. Contoh. Masukkan 1. 2 tolak 1 1 sin n pi. Oke. So sin n pi bagi n pi. So ini akan cancel lah jadi kosong nanti. Plus masukkan 1 2 cosine n pi per n kuasa 2 pi kuasa 2 tolak. Oke, ini akan kosong. Tolak kosong tambah 2 per n kuasa 2 pi kuasa 2. Sebab cos kosong adalah 1 kan. So ini kita tahu ini cancel. Oke, aduh. Oke, jangan lupa kita ada 2 dekat depan. Oke, sebab ini ada 2 dan 2 saya vektorkan 2. Saya letak paling depan so jadi 4 lah. Oke, so ini 4. Oops. 4 cosine n pi tolak 1, so saya sudah vektorkan 2 n kuasa 2 pi kuasa 2. Oke. So ini kita terus nyatakan fx kita sebagai 2x tolak 1 sama dengan e0 kita kosong, so kosong tambah en kita adalah inilah yang kita sudah dapatkan, yaitu 4 per pi. Saya letak dekat depan pi kuasa 2. Oke, n sama dengan 1. So cos pi adalah negatif 1 tolak 1 negatif 2. Oke, negatif 2 per 1. Oke, tambah. Masukkan n sama dengan 2. So n sama dengan 2 kita dapat kosong. Because cos bukan kosong. Cos 2 pi adalah 1. Oke, jadi 1 kosong, 1 tolak 1 kosong. So the whole thing is kosong. So, masukkan 3, kita akan dapat negatif 1 tolak 1. So dapat negatif 2. Oh, jangan lupa kita harus darab dengan cosine n pi x. Jadi n kita 1, yang tinggal adalah pi x. Oke, tambah kosong, tolak 2 per, sekarang n kita adalah 3. So 3 kuasa 2 adalah 9 cosine 3 pi x. So n kita sama dengan 3 tambah kosong, tolak. Oke, 2 cosine, sekarang ini 5, sebab kalau n sama dengan 4 of course sama dengan kosong lah, dia punya term bagi
4 kuasa 2, 5 kuasa 2 adalah 25. Tambah dot dot dot. Contoh. So, ini kita boleh permudahkan sekali lagi. Saya mau bawa keluar negatif 2. So, jadi negatif 8 pi kuasa 2. So, dekat dalam kurungan itu akan jadi positif lah. Cos pi x tambah 1/9 cos 3 pi x tambah 1/5 cos 5 pi x tambah dot dot dot. Oke. So, kita sudah dapat jawaban yang betul dan tepat. Jadi itu saja untuk 3 soalan kaidah matematik tutorial 2 siri Fourier ataupun Fourier series. Alright, terima kasih dan sampai jumpa.